Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Sajat Sansen. Kali ini video yang akan gue buat adalah video untuk penjelasan tentang baran line atau yang biasa disebut BL. Untuk BL itu ada perbedaan dengan Loss Island, dan untuk perbedaannya akan kujelaskan. Oke, kita lanjut ke video penjelasan tentang perbedaan antara Loss Island dengan baran line. Untuk perbedaan pertama di Loss Island dengan baran line adalah di sini guys. Tim kita mendapatkan 3 aliansi sebagai tim. Lalu kita mendapatkan musuh 3 tim musuh, 3 aliansi. Kalau di Loss Island itu 6 aliansi semuanya musuhan. Sedangkan kalau baran line 6 aliansi dibagi 2. Ada yang 3-nya di aliansi Camp Batu dan 3-nya lagi di Camp Puing. Nah, ini 6 aliansi dibagi 2 guys. 3 aliansi tim kawan dan 3 tim aliansi musuh. Itu untuk perbedaan antara LI dengan BL. Itu perbedaan pertamanya. Lalu untuk perbedaan kedua ada di Wonder. Kalau di baran line atau BL ini, untuk di awal BL, Wondernya itu setiap area aliansi itu mendapatkan 1 wonder. Nah, untuk di aliansiku ini kan wilayahnya dapat wonder benteng kristal. Kalau yang Eva ini wondernya glasial tidak menentu. Untuk di aliansi kawanku satu lagi GOD ada di wonder amonet berkilau. Nah, kalau di awal itu kita mendapatkan 3 wonder setiap area aliansi, di aliansi tim maupun di aliansi musuh. Untuk di awal mendapatkan 1 wonder. Nah, lalu selanjutnya setelah semuanya selesai, nanti lanjut ke wonder level 9. Nah, untuk wonder level 9 ini nih, mulai dari sini nih. Nah, pokoknya udah mulai dari level 9, wonder level 9. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, itu semuanya harus diberebutkan. Harus diperjuangin guys untuk mendapatkan setiap wonder level 9. Nah, itu tergantung bagaimana pinter-pinter kalian ya. Pinter-pinter aliansi kalian dan kawan-kawan aliansi kalian untuk memperebutkan wonder level 9. Nah, ini untuk perbedaan antara LI dengan BL. Ini perbedaan yang kedua. Lalu untuk perbedaan yang ketiga adalah di hadiahnya guys. Kalau untuk hadiah individu itu dia memiliki hadiah stack. Nah, jadinya itu dibagi guys ya. Hadiah stack 1, stack 2, stack 3. Nah, kalau untuk hadiah stack 1 itu ada di wilayah kita. Wilayah aliansi kita tuh di sini nih. Sebentar. Nah, ini dia nih. Nah, di sini benteng di area benteng aliansi. Ini untuk pokoknya di area benteng aliansi, yaitu di wonder pertama itu adalah hadiah stack hadiah stack 1. Nah, untuk hadiah stack kedua itu ada di wonder level 9. Tapi gak semua wonder level 9 ya guys ya. Itu cuman ada 2 wonder level 9 diposisikan menjadi hadiah stack kedua. Nih di sini di pojok atas ini
ada di Wonder Duri Ungu. Lalu untuk Wonder satunya lagi ada di sini, Wonder Batu Terlupakan level 9. Nah itu 2 Wonder untuk hadiah stack kedua. Lalu untuk hadiah stack ketiga ada di Wonder ini guys, Raksasa Berduri. Ini Raksasa Berduri untuk hadiah stack ketiga. Lalu Wonder satunya lagi ada Kaktus Emas level 9. Nah itu dua Wonder itu, Wonder Raksasa Berduri dengan Kaktus Emas itu hadiah stack ketiga nih di wilayah yang ini nih. Di wilayah yang ini kelihatan gak sih guys panahnya nih. Nah tidak tuh. Nah itu untuk hadiah stack ketiga Wonder yang ini. Lalu satu lagi dengan Wonder yang ini, itu hadiah stack ketiga. Lalu untuk pembagian hadiah individunya itu kan dibagi ya. Di sini aku kan di hadiah stack ketiga ini penjuara aku 507 di peringkat 131. Hadiah stack kedua 607 di peringkat 112. Lalu hadiah stack ke 1 itu poin juara aku 626 di peringkat 128. Nah ini hadiah di setiap stack ya guys ya. Nah ini perbedaan antara LI dengan BL. Nah ini untuk perbedaan yang ketiga ya antara LI dengan BL. Di sini adalah hadiah individu. Hadiahnya dibagi nih guys. Tapi untuk pendapatan hadiah yang ininya nih, hadiah ininya nih, itu entah setiap stacknya dapat atau semuanya dikumpulin, semua poinnya. Kayaknya sih setiap hadiah stacknya dapat hadiahnya guys. Jadi hadiah stack 1 kan dapat 3 telur musim, hadiah stack kedua dapat 3 telur musim, hadiah stack ketiga dapat 6 telur musim. Iya guys, seperti sini. Oh iya benar. Berarti setiap di peringkat kita atau peringkat individu di hadiah stack ini itu hadiahnya berarti beda-beda guys, tergantung tergantung peringkat kalian di setiap stack 1, stack 2 dan stack 3. Nah itu untuk perbedaan yang ketiga. Lalu untuk perbedaan yang keempat adalah yaitu di bagian area pohon. Nah di bagian area pohon kan kalau di Los Island itu siapa yang mendapatkan pohon dia mendapatkan hadiah kemenangan pohon gitu kan. Nah kalau di Barrenland ini beda guys. Kalau di BL ini siapapun yang di aliansi tim kita gitu kan, tim apa namanya, oke di tiga aliansi tim ini, siapa di antara 3 aliansi tim ini yang mendapatkan pohon, itu hadiahnya tetap dibagi rata. Nah bedanya di situ. Kalau di Los Island kan karena semua aliansi itu musuhan, jadinya siapa yang kemenangan itu kan ditentukan dengan siapa yang mendapatkan pohon. Kalau di Los Island, kalau di Barrenland ini siapapun yang dapat pohon itu nggak menentukan dengan berarti aliansi itu dapat hadiah pohon. Enggak guys, itu tetap dipukul rata, semuanya dapat. Karena untuk di Barrenland ini kemenangan yang ditentukan adalah dari poin juara fraksi. Makanya itu rata-rata pemain BL rata-rata nih ya, walaupun dia udah dapat pohon, dia tetap
ngincer wonder musuh gitu. Untuk apa? Untuk agar bisa mendapatkan dan menambahkan poin juara fraksi ini nih guys. Tuh, nih poin juara fraksi di camp Batuku totalnya 689 juta, sedangkan di camp Puing atau di wilayah musuh itu mendapatkan 643 juta. Nah, poin kemenangan ditentukan dengan poin juara fraksi. Nih, jadinya siapapun yang bakal dapat pohon, ya tetap hadiahnya bakal dibagi rata gitu kan. Karena kemenangan full di BL ini itu ditentukan dengan poin juara fraksi. Makanya rata-rata itu pemain BL kalau misalnya udah dapat pohon, dia nggak fokus di pohon itu aja guys, tapi dia juga bakal manfaatin beberapa waktunya itu untuk ngerebutin wonder musuh gitu, biar lebih memastikan untuk kemenangan mereka gitu, kemenangan tim gitu kan di BL. Nah, itu perbedaan yang keempat guys antara LI dengan BL. Nah, soalnya kan kalau LI itu kan 6 aliansi semuanya musuhan, jadinya penentuan kemenangan itu siapa yang mendapatkan pohon gitu kan. Sedangkan kalau di BL ini enggak guys, pohon udah didapatkan, hadiahnya dipukul rata. Lalu untuk full kemenangan itu tergantung poin juara fraksi kita guys. Nah, seperti itu. Lalu untuk hadiah kemenangan, nah ini perbedaan yang kelima antara LI dengan Barline. Untuk di LI itu sebenarnya perbedaannya cuma di ini doang sih guys, di sarang semut sama skin chat gitu kan. Kalau di Barline ini kan skinnya ini loh guys, kalau misalnya untuk menang itu dapat skin ini, apa nih nama skinnya, Expedition Pioneer. Nah ini skinnya seperti ini nih guys kalau untuk di BL atau Barline. Mana ya skin itu, nah ini untuk skin ini nih untuk yang menang di Barline atau BL. Lalu untuk skin chat di BL itu yang ini guys, nah ini untuk chat yang berhasil memenangkan Barline. Nah, perbedaannya kalau di hadiah kemenangan pulau di BL skin chatnya seperti ini. Lalu untuk di skin sarangnya ya yang seperti ini. Nah, itu perbedaannya di hadiah skin dan skin sarang semut dan skin chatnya. Kalau di LI itu yang mana guys ya, lupa guys, yang ini bukan sih, ya ini kalau salah nih untuk di LI ya, kalau nggak salah itu sih ya untuk yang LI. Nah, itu perbedaannya guys. Lalu kayaknya perbedaan antara LI sama BL kayaknya itu doang guys, karena untuk hadiah kayak pencapaian musim ini itu nggak beda jauh guys sama LI masih sama ini pencapaian musim ini nih. Kayak apa namanya sih, ya hadiah inilah apa namanya, hadiah individu juga, cuman ini bukan hadiah tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi ini hadiah individu. Ini kalian kayak harus ngikutin beberapa syarat untuk mendapatkan hadiah ini. Contoh pertama, ini kehormatan individu gitu kan, memiliki semut tentara musim level 11 di jumlahnya 2.500.000, sedangkan punya aku baru 2.400.000. Nanti kalau udah nyampe 2.500.000 dapat hadiah ini nih guys.
Nah ini berguna banget ya guys ya. Kalian nggak boleh harus apa namanya nggak boleh sampai kelewatan. Ini benar-benar harus diperhatiin guys, karena lumayan hadiahnya guys. Bahan-bahan atribut kayak gini nih lumayan buat naikin bintang nih. Bahan atribut enzim induksi mutasi untuk menaikkan bintang. Lalu ini cairan sel untuk menaikkan level ini ya. Ini untuk menaikkan level. Kalau untuk menaikkan bintang sel itu yang ini hadiahnya nih guys. Nah ini nih. Kalahkan pasukan yang ditempatkan di benteng. Kalahkan sendiri 6.500 pasukan yang ditempatkan di benteng. Oh ini 6.500 ini pasukan yang benteng guys. Ini guys ya. Ini yang benar ini sama guys. LI sama bareng lain untuk pencapaian musim. Pencapaian musim ini itu tuh sama guys. LI sama BL sama. Nah kalian harus perhatiin guys. Di sini kan udah ada penjelasannya gitu kan. Kehormatan individu mencapai 100.000 gitu kan. Kehormatan individu ini yang itu loh guys, yang ini loh. Ini peringkat kehormatan saran sebuah musim. Nah ini nih guys. Ini poin kehormatan nih. Individu nih 74.000. Punya aku masih 74.000 nih. Ini yang disebut adalah kehormatan individu. Nah ini berguna juga untuk penyelesaian di pencapaian musim agar bisa mendapatkan bahan atribut untuk menaikkan level cairan sel. Tuh ini cuma tinggal 1 langkah doang sih ini punya aku ini, punya gua nih. Butuh 26.000 kehormatan individu lagi nih untuk mencapai 100. Terus dapat nih bahannya nih untuk menaikkan level. Ya ini perbedaannya cuma ada berapa tuh guys jadinya guys. 1 2 3 5 berarti ya. Perbedaannya cuma ada 5 guys. Cuma ada 5 perbedaan antara BL dan Los Island. Tapi kalau untuk pencapaian musim itu sama ya guys ya. Sama guys. Nih kalian harus perhatiin nih guys, ini pencapaian musim. Mau kalian Los Island ataupun bareng lain, kalian tetap harus perhatiin. Karena bahan-bahan ini lumayan guys. Bisa mempermudah kalian untuk pengupgradean atribut-atribut. Yang dimaksud atribut itu adalah yang di flora mutasi ini guys nih. Sel gen kuman jamur. Nah ini atribut namanya guys. Lumayan guys. Itu kalian kalau bisa menyelesaikan semua pencapaian musim ini, keren sih guys. Karena ada beberapa hal yang membuat itu tuh sulit guys. Yang pertama, kehormatan individu. Untuk kalian pemain gratisan atau yang biasanya disebut oleh pemain The Edge Underground Kingdom, yaitu F2P, free player. Nah ini kehormatan individu ini lumayan sulit untuk mencapai 100 guys ya. 100.000 ini itu lumayan sulit. Lalu untuk memiliki semua tentara musim level 11 itu tergantung bagaimana kalian menyelesaikan ini guys. Nih ini kan kuasai koloni semua tentara. Yang gua kuasai itu kan baru 173. Nah maksimalnya itu nggak nentu guys. Dia selalu nambah gitu kan. Ya pokoknya untuk bagian maxnya ini dia paling mentoknya 200 sampai 200. Untuk max kuasai koloni semua tentara itu mentoknya di 200. Nah untuk di awal-awal dia itu perkiraan cuman berapa koloni ya, 50 gak sih?
berapa gitu di awal tuh, lupa. Untuk di awal tuh berapa ya, batas awal. Untuk batas awal itu setelah musim dimulai kamu dapat menduduki 20 koloni. Nah ini untuk di awal guys ya, di awal-awal Barline atau Lost Island itu sama guys. Awal penempatan koloni itu maksimal 20. Nah hingga di akhir permainan Barline itu mentoknya di 200 koloni yang bisa ditempati, itu maksimalnya. Lalu untuk bagaimana cara bisa menyelesaikan agar bisa mengikuti jumlah di pencapaian musim ini 2.500.000 ini, itu tergantung bagaimana kalian menyelesaikan jumlah dari ini nih guys, 20 jumlah dari koloni yang kalian tempatkan, dan juga tergantung levelnya gitu kan. Semakin tinggi levelnya semakin cepat penetasannya, semakin cepat juga banyak yang didapatkan koloni semut 11-nya. Maka cepat juga untuk bisa sampai di jumlah pencapaian musim 2.500.000 jumlah semut 11-nya. Jadi itu tergantung bagaimana kalian menempati koloni semutnya, dan juga tergantung levelnya. Semakin tinggi level, semakin banyak koloni yang ditempati, semakin cepat juga untuk penentasan T11-nya, dan semakin cepat juga mendapatkan jumlah 2.500.000 ini guys. 2.500.000 ini jumlahnya bukan di tipe 1 semut, tapi semua tipe T11 semut, dari semut penjaga, penembak, lalu sama semut pembawa. Nah itu semuanya dijumlahin. Nah ini jumlah yang gue punya ya, dari jumlah T11 penjaga, T11 penembak, T11 pembawa. Jumlah yang gue dapat, yang baru gue dapetin itu 2.400.000. Nah seperti itu guys, untuk yang dimaksud memiliki semut tentara musim level 11, dan juga bagaimana caranya biar bisa cepat. Nah itu caranya guys, tergantung dari level koloni yang ditempatin dan jumlah koloni yang ditempatin. Nah lalu lanjut di peningkatan sarang semut. Nah ini nih yang sulit banget guys kalau untuk di awal. Di LI juga ada yang kayak gini nih guys, peningkatan sarang semut. Gue main kalau untuk yang untuk yang pemula kayak di LI atau di BL itu pasti sulit guys untuk bisa memenuhi sampai di 14 ini. Nah kalau untuk di awal kan miliki 6 bangunan level 7, maksimalnya 6 kalau untuk di awal. Lalu selanjutnya miliki peningkatan bangunan level 13, jumlah maksimal 8. Nah rata-rata itu selesainya di sini guys, level 13 atau di level 18 rata-rata ya. Karena kan kita naikin level itu nggak bisa beda dari level bangunan nih. Contohnya flora mutasi. Flora mutasi itu kan bangunannya level 10. Nah jadinya kalau misalnya mau menaiki level peningkatan ini, mau dinaikin ke level 11, itu butuh level bangunannya 11 juga gitu kan, baru bisa dinaikin level peningkatannya ke 11. Nah itu makanya yang bikin sulit tuh di situnya guys, yang bikin susah untuk menyelesaikannya di situ. Bayangin untuk di awal level 7, selanjutnya level 13, selanjutnya lagi level 18. Kalau untuk di level 18 mungkin banyak yang bisa ya. Untuk di level 18 banyak yang bisa. Lalu untuk di level 22 sama 25 ini main sulit guys,
karena bangunannya juga harus di level 22 atau level 25 agar bisa ya maksimal di level 25 lah bangunan kalian yang kalian punya. Jadi bangunan yang kalian punya harus ada 14 yang memiliki level bangunannya itu level 25. Nah nanti baru kalian bisa menaikkan level peningkatan itu ke level 25. Dan barulah di situ kalian bisa menyelesaikan semua hadiah ini nih, hadiah level bangunan nih. Di sini kan yang max-nya itu di level 25. Nah ini sulit guys, sulit banget coy, karena kalian harus punya 14 bangunan yang dimana bangunannya itu level 25 agar bisa untuk dinaikkan ke level peningkatan level 25. Itu lumayan sulit, rata-rata para pemain cuma sampai di level 18. Nah, lalu selanjutnya kalahkan hewan buas. Nah, kalahkan hewan buas ini di awal ada di level 16. Hewan buas atau tawon ya guys ya. Level 16 atau tawon. Untuk tawon itu dia bakal kebuka di awal, itu belum kebuka guys. Kalau untuk tawon itu bakal kebuka di mana ya, tawon untuk pertama tawon itu belum muncul selama berapa hari nih. Mana sih? Oke, setelah mendapat penjelajahan pertama nih, setelah ini udah diambil nih, nah itu baru tawon keluar. Jadi kalau di awal-awal ini nggak bakal bisa diambil, butuh beberapa hari dulu baru bisa diambil. Cuman lupa berapa harinya ya. Ini nggak ada nih. Nggak ada. Nah ini masalah berapa hari ya, pokoknya beberapa hari lah gitu guys. Nah ntar udah beberapa hari lewat baru bisa diambil. Nah pas sudah diambil baru setelah itunya nanti kan lanjut ke sini nih. Nah di sini kan udah diambil nih, kalau udah diambil baru tawonnya ntar. Oke, setelah beberapa hari di penjelajahan pertama nanti tawon ini keluar. Nah itu kalian harus mengikuti pencapaian musim kalahkan hewan buas. Untuk di awal level 16, selanjutnya level 18. Cuman ada 2 persyaratan. Untuk yang pertama level 16, maksimalnya 50. Ini kalian bebas ya guys, mau itu tawon, mau hewan buas yang lainnya, intinya di level 16. Nah itu batasnya di awal 50. Untuk selanjutnya di level 18 maksimalnya 100. Batas maksimalnya 100. Lalu selanjutnya 250. Lalu selanjutnya 400. Yang baru gue selesai ini di jumlah 250. Untuk jumlah 400 ya belum gue selesai. Ya entah keburu atau enggak ya. Soalnya ini akun farming sih, akun ternak ini lah, jadi nggak terlalu fokus banget. Lalu bangun menara. Nah untuk bangun menara ini di awal itu kan cuma 5 kali, ya gampang sih di awalnya. Lalu selanjutnya 10, lalu sampai di batas akhir itu sinyalnya batas akhir itu maksimal 200. batas akhir ada di 200 kali pembangunan menara. Untuk pembangunan menara itu yang dimaksud ini guys, nah ini bangun aliansi. Nah ini menara nih guys. Untuk menara ini yang bisa ngebangun itu cuman R5 sama R4.
Kalau untuk R3, R2, R1 nggak bisa, itu nggak bisa. Nah itu untuk pencapaian musim yang di bagian bangun menara. Lalu bertarung untuk benteng. Nah, perebutan benteng itu yang ini pemukiman sih, biasanya disebutnya pemukiman. aduh sinyal. Ya sinyalnya astagfirullah. Ya pokoknya biasanya sih disebutnya pemukiman. Ya ada juga sih yang beberapa di situ benteng. Nggak tahu sih ya pemukiman itu termasuk jumlah perebutan benteng atau enggak. Tapi seharusnya sih termasuk guys, karena memang itu persyaratannya. Iya sih termasuk benar pemukiman. Lumayan nih penjelasan kayak gini, cuma jelas-jelas gini aja setengah jam. Gila setengah jam. Sebenarnya tadi mau mempersingkat sih, cuman siapa yang nyangka penjelasannya lumayan banyak yang harus dijelasin. Nah di sini, nah ini kalian harus memperebutkan ini, bukan memperebutkan sih, kalian harus ikut nyerang ini nih, ikut nyerang ini untuk bisa menyelesaikan ini. Bertarung untuk benteng ya, bertarung. Ini di sini batas maksimal 15 ya. Karena ini akun farm gua, akun peternakan gua. Jadi enggak terlalu fokus banget, makanya baru 11 kali ikut penyerangan benteng. Nah, kalian harus ikut nih nyampe 15 nih. Enggak harus nyampe 15 doang, tapi nyampe selesai BL. Karena ada beberapa hadiah nanti bisa didapatkan dari pencapaian kalian yang selalu sering ikut penyerangan pemukiman atau benteng. Lalu selanjutnya daya tahan yang dihancurkan. Nah, kehancuran sendiri 20 hancurkan. Oh ini daya tahan itu yang ini nih guys. Nih daya tahan nih yang totalnya 70.000 ini nih. Ini daya tahan nih. Nah kalian harus bisa menyerang ini agar bisa menyelesaikan pencapaian musim di bagian daya tahan yang dihancurkan. Makanya itu usahani kalian untuk selalu ikut penyerangan pemukiman atau penyerangan yang lainnya, agar kalian bisa cepat menyelesaikan ini daya tahan yang dihancurkan. Lalu selanjutnya penjara tanda tandus. Kalau ini mah hal dasar login di awal selama 3 hari. Lalu menduduki koloni sumber tentara. Nah ini untuk pendudukan koloni sumber tentara itu yang ini guys, yang ini nih. Nah ini kuasai koloni. Nah ini nih. Di pencapaian musim ini jumlah maksimalnya 150 doang sih guys, 150 doang. Nah ini lumayan nih guys, bahan untuk naikin bintang atribut sel lumayan nih, 30, 45, 75, ini 60 tambah 45 105, 105 tambah 30 135, 135 tambah 80 jadinya 200 berapa tuh? 215 gak sih? Ya gak sih 215? 115 enggak, 115 tambah 105 oh 115 tambah 105 berarti 200
220 ya nggak sih, kok 220 sih nih. Blank nih kalau udah malam nih. 80 tambah 30 110, 60 tambah 45 105, 105 tambah 110 berarti 215. Bentar ya, 215 lumayan. 215 bahan atribut untuk menaikkan level sel bintang sel, bukan level tapi bintang sel. Lumayan 215 itu lumayan. Lalu kalahkan 5 juta tentara sempat apa 7 ke atas. Oh, ini nanti kalian pas waran lawan musuh gitu kan, lawan musuh kalian harus bisa ngalahin pasukan musuh dengan jumlah total maksimalnya 5 juta. Kalau untuk pemain yang profesional itu ya ini hal mudah sih, 5 juta ini hal mudah. Karena kenapa dibilang hal mudah untuk para profesional? Karena memang mereka biasanya kan pada kuat-kuat, akunnya itu pada kuat-kuat semua, pasukannya pada kuat-kuat semua, karena mereka udah tahu cara mainnya. Jadi hal mudah untuk bisa mendapatkan 5 juta. Lalu yang terakhir, kalahkan pasukan yang ditempatkan di benteng. Nah, pasukan yang di benteng ini, kalahkan pasukan yang di benteng maksimalnya 6.500.000. Yang dimaksud pasukan yang di benteng itu tuh yang ini guys. Nih, total pasukan yang ditempatkan nih. Totalnya di sini 19.500.000. Kalian harus bisa mendapatkan ini nih guys. Soalnya rata-rata para pemain yang udah dapat T11 itu kan kuat ya, damage-nya tuh lumayan gede. Kadang kalian nggak dapat, kadang kalian dapat gitu kan. Makanya kalian harus pintar-pintar gimana caranya supaya bisa dapat mengalahkan total pasukan yang ditempatkan ini, yang di pemukiman totalnya 19.500.000. Nah, ini agar kalian bisa menyelesaikan pencapaian musim yang kalahkan pasukan yang ditempatkan di benteng. Nah, agar kalian bisa menyelesaikan ini, lumayan guys, dapat bahan atribut untuk menaikkan bintang sel. Ini di sini berapa nih? Lumayan nih. Tadi kan ini kalau disemut. Nah, kalau ini pasukan benteng lumayan itu sama 215 tambah 215 430, lumayan nih 430. Makanya sayang nih kalian kalau nggak menyelesaikan ini pencapaian musim, apalagi yang gampang-gampang ini nih, kayak kalahkan pasukan yang di benteng, kalahkan semua tentara musuh, kalahkan tentara semut musuh gitu kan, menduduki koloni semut. Kalian kalau nggak menyelesaikan ini sayang banget sih, karena ini gampang banget. Terus kayak daya tahan hancur ini juga gampang, bertarung untuk benteng ini juga gampang, kalahkan hewan buas apalagi yang paling gampang, bangun menara juga gampang banget, memiliki semua tentara musuh level semua ini gampang sebenarnya guys. Yang susah itu tuh cuma kehormatan individu, lalu sama mana tadi nih, peningkatan level sarana semut, level bangunan. Yang susah dua doang, kehormatan individu sama peningkatan sarana semut. Yang paling susah itu peningkatan sarana semut. Kehormatan individu itu masih gampang ya, masih termasuk gampang. Kalian lihat aja tuh akun farmku aja nih, akun peternakanku aja nih, yang jarang banget aktif gitu kan, total udah 74.000, apalagi akun utama kan. Jadi seharusnya gampang nih kehormatan individu, cuman butuh proses lama. Untuk kalian yang pemain gratisan butuh proses lama. Pokoknya di pencapaian musim ini yang paling susah tuh cuma peningkatan level sarang semut nih guys, yang paling susah. Karena persyaratannya itu nggak mudah, susah. Satu ini doang, masih yang lainnya yang gampang itu kalian nggak bisa, pasti bisa lah. Yang susah ini doang nih, peningkatan level sarang semut. Nah,
itulah penjelasan tentang Barrenline, perbedaan Barrenline dengan Lost Island. Itu perbedaannya guys, antara LI dengan BL. Nah, untuk kalian jika masih ada beberapa hal yang belum kalian pahami, karena ini penjelasannya tentang Pulau BL, jadi kan yang LI belum. Nah, jika kalian masih belum bisa pahami gitu kan Pulau LI seperti apa gitu kan, kalian bisa komen, nanti aku buatkan VTube-nya ya guys, atau video YouTube-nya nanti bakal aku buatin. Kalian komen aja kalau kalian masih belum paham mengerti permainan Lost Island atau LI. Oke guys, untuk penjelasan Barrenline Pulau BL ya cukup sampai di sini aja guys. Lumayan guys, 41 menit, hampir 1 jam. Cuma ngejelasin doang. Niatnya itu tuh target 20 menit ya, paling lama tuh 20 menit target untuk ngejelasin tentang Pulau BL. Tapi sih siapa yang nyangka ya kan bakal nyampe 41 menit, hampir 1 jam. Kirain bakal bisa sebentar gitu kan, kayak 20 menit doang gitu kan. Ternyata enggak. Lumayan panjang tuh penjelasan Pulau BL ini. Oke. Dan juga untuk kalian yang benar-benar masih belum paham juga penjelasan Pulau BL ku ini, kalian tinggal komen aja di bagian mananya masih belum kalian pahami, nanti aku buatin. Karena ini videonya juga lumayan panjang sih guys ya. Udah pastinya kalian bakal kayak bosen, kabut gitu kan kedengaran itu ruangan. Oke, lalu untuk beberapa tipe semut season atau semut biasa mana yang bagus, nanti itu penjelasan selanjutnya. Nanti aku kasih tipsnya, gambarannya semut-semut apa untuk PVV yang bagus, untuk PVE yang bagus itu apa aja. Nanti aku jelasin di video selanjutnya. Intinya kalian jangan lupa untuk komen guys, komen biar ada bisa untuk bahan juga gitu. Dimana kalian komen, disitulah bisa dijadiin bahan untuk video. Lalu jangan lupa juga untuk like videonya biar bisa lebih banyak dijangkau orang. Jangan lupa juga share videonya ke teman-teman kalian yang ingin bermain game The Ants Underground ya, biar mereka tahu cara permainan BL seperti apa dan hadiahnya bagaimana aja gitu kan, apa aja gitu kan. Lalu yang terakhir, jangan sampai lupa untuk subscribe channel Sajat Sansen. Subscribe, lalu nyalakan juga loncengnya. Kegunaan lonceng dinyalain itu agar mendapatkan informasi di HP kalian tentang penguploadan video terbaru dari channel Sajat Sansen. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, yang udah komen juga. Terima kasih juga untuk kalian yang udah ngedukung. Gua dari channel Sajat Sansen mengucapkan goodbye, see you next time, bye bye.